Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Ya, pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar materi baru yaitu menyusun persamaan kuadrat baru ya. Dimana pada materi sebelumnya kita telah mempelajari jumlah dan hasil kali daripada akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, untuk sekarang kita belajarnya materi baru yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, menyusun persamaan kuadrat baru ini ya dibagi menjadi dua. Yang pertama jika akar-akarnya diketahui, kemudian yang kedua jika jumlah dan hasil akar-akarnya diketahui ya. Jadi dibagi dua, yang pertama jika akar-akarnya diketahui, yang kedua jika jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Oke, langsung saja ke materinya ya. Oke. Kita tadi yang pertama itu apa? Jika ya diketahui akar-akarnya. Nah, untuk rumus yang ini ya, kita X min X1 ya dikali X min X2 sama dengan 0. Ini untuk yang jika diketahui akar-akarnya. Oke, biar lebih paham lagi, kita langsung saja ke sebuah contoh. Misalkan contoh tentukanlah atau susunlah persamaan kuadrat kita bagi dua ini ya. Jika diketahui akar-akarnya. Oke. Yang pertama, misalkan akarnya adalah negatif 2 dan 3. Nah, berarti negatif 2 ini kan sebagai apa ya? Negatif 2 ini kan sebagai X1 dan 3 itu sebagai X2. Maka kita tinggal masukkan ke rumus ya, berarti X min 2 berarti jadi gini ya. Nah, kemudian X min X2 nya berapa? 3 ya. X2 nya 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan berarti ini berubah jadi X plus 2 ya. X negatif 3 sama dengan 0. Nah, yang di dalam ini kita kalikan ya ke sini ya. Berarti X kali X ya. X kali X kan X kuadrat ya. X kali negatif 3 berarti negatif 3X. Negatif 3X. Kemudian 2 kali X, 2X berarti plus 2X. 2 kali negatif 3 berarti negatif 6 sama dengan 0. Nah, berarti hasilnya adalah X kuadrat ini berapa? Negatif X ya. Negatif X negatif 6 sama dengan 0 ya. Jadi X kuadratnya atau X kuadrat negatif X negatif 6 sama dengan 0, yaitu di sini dapat nilai A-nya kan 1 di sini ya. Nah, ini kan ya A-nya 1. Kemudian contoh 2 ya. Misalkan yang B-nya jika akarnya adalah akar 5, kemudian dan
akar negatif 5. Nah, berarti yang akar 5 ini sebagai X1 dan akar negatif 5 ini sebagai X2. Kita masukkan aja ke rumus langsung ya. Berarti X negatif akar 5 dikali X negatif akar 5 sama dengan 0. Ini boleh kita rubah langsung jadi positif. Di X di sini negatif akar 5 dikali X plus akar 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita boleh langsung sederhanakan. Nah, untuk mempermudah kita gunakan sifat perkalian akar di sini ya. Berarti harus ada nih sifat perkalian akar ya. X kali X kan X kuadrat ya. Kemudian X kali akar 5 berarti akar 5 X. Atau boleh di sini dibuat menjadi bentuk lain biar lebih mudah ya. Di sini karena di sini kan di sini positif negatif, yang di belakangnya positif, kita gunakan sifat perkalian akar. Berarti berubah menjadi X kali X kan X kuadrat ya. Nah, kemudian karena di sini positif dan negatif, maka kita cukup kalikan langsung yang akar yang belakangnya. Akar negatif 5 kali akar 5 berarti negatif kali positif kan negatif. Akar 5 kali akar 5 kan 5 sama dengan 0 ya. Berarti ini adalah hasil persamaan kuadratnya. Kemudian yang kedua ya, atau contoh ketiga ya. Contoh 3 misalkan ya. Contoh 3 misalkan X-nya, X1-nya 1/4 dan X2-nya negatif 3. Berarti kita langsung saja masukkan ke rumus. Berarti X min 1/4 dikali X plus 3 sama dengan 0 ya. Kita kalikan ya. X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X. X kuadrat plus 3X. Terus negatif 1/4X. Negatif 1/4X. Kemudian negatif 1/4 kali 3 berarti negatif 3/4 sama dengan 0. Nah, biar lebih mudah ya, kita di sini kan ada apa namanya? Ada pecahannya, maka kita boleh kalikan dengan 4 atau dikalikan dengan 4 ya. Berarti biar apa? Biar 4-nya habis ya. Berarti di sini kita rubah kalikan dengan 4 ya di sini. Kali 4. X kali 4 kan 4X kuadrat. 3 kali 4X 12X kuadrat. Nah, ini berarti tinggal 1 ya. Berarti 1/4 kali 4 kan negatif X. 3/4 kali 4 berarti 3 kali 4 12 bagi 4 3 sama dengan 0. Karena di sini kuadratnya, oh ini maaf ya, ada kuadratnya. Salah. Nah, di sini ya. Nah, karena di sini ada di sini X-nya sama, berarti kita sederhanakan jadi 4X kuadrat plus 11X negatif 3 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah 4X kuadrat tambah 11X negatif 3 sama dengan 0 ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah persamaan kuadrat itu dapat disusun ya jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jadi kalau yang pertama akar-akarnya, kalau yang pertama diketahui akarnya, kemudian yang kedua jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, berarti kalau berhubungan dengan jumlah hasil kali, nanti akan ada rumus X1 tambah X2 dan X1 kali X2 ya. Nah, jika persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2 ya, diketahui X1 tambah X2 dan X1 kali X2, maka persamaan kuadratnya atau persamaan kuadratnya dapat dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut. X kuadrat negatif X1 tambah X2, di sini X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Ini untuk rumusnya ya. Kita kasih kurung ya biar tidak lepas rumusnya. Nah, biar lebih paham kita langsung saja ke dalam sebuah contoh. Misalkan ya, tentukan persamaan kuadrat dengan rumus akar-akarnya 3 dan negatif setengah. Misalkan tentukan persamaan kuadrat dengan rumus yang akar-akarnya 3 dan negatif setengah. Maka kita jawab misalkan ya, berarti 3 itu kan X1 ya. Nah, 3 di sini kan sebagai X1. Kemudian negatif setengah itu kan sebagai X2 ya. Maka kita jawab ya di sini berarti X1 tambah X2 ya. X1 tambah X2 berarti di sini ya 3, karena di sini negatif berarti jadi negatif setengah. Berapa? Berarti 2 kali 3 kan 6. 6 dikurangi 1 5. Berarti 5/2. Kemudian X1 kali X2 berarti X1 nya berapa? 3 dikali negatif setengah. Berapa? Berarti 2 kali negatif 3 2 kali 3 6. Di sini negatif berarti negatif 6 ya, negatif 6 per negatif 6 kurang 1 5 ya. Atau boleh langsung saja 3 kali 1 3 per 2 berarti 3/2, karena di belakangnya negatif berarti negatif 3/2 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, rumus yang ini nih ya, di sini ya. Masukkan rumusnya ya. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti di sini X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 nya kan 5/2. 5/2X ditambah X1 kali X2 nya negatif 3/2
2 sama dengan 0. Nah, di sini biar 2-nya habis ya. Di sini kita kalikan dengan 2 ya. Dengan 2 per, pokoknya dikalikan dengan 2 ya biar habis ya. Sini berarti x, ini 2x kuadrat, kemudian negatif 5x negatif 3 sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan kuadratnya jika diketahui jumlah dan hasil kali. Kemudian kita contoh yang lain. Kita geser ini ya. Contoh lain. Misalkan tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan persamaan 3x kuadrat negatif 4x plus 2 sama dengan 0. Maka kita jawab di sini ya. Misalkan jawab. Nah, misalkan persamaan kuadrat barunya memiliki akar alfa ya. Nah, persamaan kuadrat barunya memiliki akar alfa. Kenapa alfa ya? Ini simbol saja, boleh pakai huruf yang lain ya. Misalkan A1 ya atau alfa 1, kita tulis x1 tambah 2. 2-nya dari mana? Dari sini ya. Kemudian alfa 2-nya x2 tambah 2. Maka kalau alfa 1 berubah jadi x1 ya. Berarti x1 berubah jadi A-nya pindah, berarti A1 dikurangi 2. Nah, x2-nya juga berarti alfa 2 dikurangi 2. Nah, setelah ini kita substitusikan ya. X sama dengan A itu, X sama dengan A negatif 2 kemana? Ke persamaan kuadrat ya. Ke persamaan kuadrat. Yang mana? Yang ini persamaan kuadratnya ya. Nah, ke sini ya. Berarti X-nya diganti dengan A min alfa min 2. Berarti 3 dikali alfa min 2 kuadrat dikurangi 4 kali alfa min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini yang alfanya boleh kita sederhanakan. Berarti 3 dikali, ini kan alfa kuadrat negatif 2 alfa plus 4 ya. Dikurangi 4 kali alfa berarti 4 alfa ya. 4 kali negatif 2 berarti karena sini negatif jadi positif 8 tambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian 3-nya kita kalikan dengan yang ini, berarti 3 alfa negatif 3 alfa kuadrat negatif 6 alfa negatif 6 alfa ditambah 12 kurangi 4
alfa plus 10 sama dengan 0. Yang 3 alfanya tetap ya, 3 alfa kuadrat. Di sini yang alfanya kita sederhanakan 6 dan 4, berarti negatif 10 alfa tiga kali, oh ini salah ya, ada yang salah nih. Ini bukan 2 ya. Berarti di sini 4. Ya. Ke bawah juga salah di sini, berarti di sini 12 ya. 3 kali 4 12 ya. Nah, kemudian di sini 12 4 berarti jadi 16 di sini ya. Oke, maaf sebelumnya tidak teliti ya. 16 alfa 12 tambah 10 22 tambah 22 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan kuadratnya adalah 3 alfa kuadrat negatif 16 alfa tambah 22 sama dengan 0. Ini untuk persamaan kuadrat barunya. Oke, kita misalkan contoh lagi ya. Contoh lagi. Kita misalkan contoh lagi. Contoh 3. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah x kuadrat ya. Diketahui persamaan kuadratnya, misalkan di sini x kuadrat ya, x kuadrat kemudian ditambahkan x kuadrat negatif 8x negatif 8x negatif 2 sama dengan 0. Nah, kemudian jika diketahui akarnya ya, akarnya adalah x1 dan x2. x1 dan x2 adalah akar-akarnya. Susunlah persamaan kuadrat baru. Di sini misalkan perintahnya, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 per x2 dan x2 per x1. Nah, kita tulis dulu berarti soalnya ini ya, jawab di sini. Jawab x kuadrat negatif 8x negatif 2 sama dengan 0 ya. Berarti di sini a-nya berapa? A-nya kan 1 ya. A-nya 1, B-nya negatif 8, C-nya negatif 2. Nah, berarti x1 tambah x2-nya berapa? Ya. Berarti kita kembali ke awal rumusnya ya. X1 tambah x2. Rumusnya apa? Negatif b per a. Berarti berapa di sini? Berarti negatif 8 ya. Per 1 sama dengan 8. Kemudian x1 kali x2-nya C per A berarti negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Nah, misalkan ya, akar persamaannya ya, misalkan ya, akar persamaannya adalah alfa dan beta ya.
Berarti alfa di sini misalkan alfanya X1 per X2, kemudian betanya adalah X2 per X1 ya. Kita lanjut ke sini. Maka alfa ditambah beta sama dengan X1 per X2 ditambah X2 per X1. Nah, di sini ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2 ya. Kita sederhanakan di sini ya. Jadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi dari rumus ini ya, yang ini ya, ini dari rumus awalnya, dikurangi 2 kali X1 X2 per X1 kali X1 kali X2. Nah, ini rumusnya apa? Berarti di sini ya 8 kuadrat 8 kuadrat negatif 2 X1 kali X2 nya kan dapat negatif 2 kali negatif 2 per negatif 2 berapa ya, 64. Berarti di sini negatif 2 kali negatif 2 berarti plus 4 per negatif 2, berarti jadi 68 per negatif 2 berapa? Sama dengan negatif 34. Nah, di sini kita pakai, kemudian ini kan baru alfa tambah beta ya. Nah, bagaimana alfa kali betanya? Misalkan di sini ya, kita ke bawah misalkan ya. Nah, jadi kan alfa kali beta ya. Sekarang alfa tambah betanya di sini. Misalkan ya, sini ya. Alfa ditambah beta. Alfa kali beta kan udah tambahnya ya. Alfa kali beta sama dengan, berarti X1 per X2 dikali X2 per X1 sama dengan berapa? Ayo coba. 1 ya. Jadi ya, lagi ya, jadi persamaan kuadrat barunya adalah ya X kuadrat alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Berarti X kuadrat alfa tambah betanya kan negatif 34, berarti berubah jadi positif ya, positif 34 X ditambah alfa kali betanya 1, berarti tambah 1 sama dengan 0 ya. Maka di sini dapat persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat plus 34X tambah 1 sama dengan 0. Baik, itu saja kiranya materi untuk penyampaian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.